Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, usul Menteri Agama Yakut Khalil Qumas agar semua agama diberi kesempatan berdoa dalam acara-acara internal Kementerian Agama menuai kontroversi. Bermaksud ingin menebarkan toleransi, Menteri Agama dituding tidak paham toleransi. Kementerian Agama baru saja memulai Rakernas di Jakarta yang dihadiri seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Agama. Seperti umumnya acara di Kemenak, pembukaan acara diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa dalam agama Islam. Saat membuka acara ini, Menteri Agama Yakut Khalil Qumas mengusulkan agar acara-acara di Kementerian Agama tidak hanya Islam saja yang diberikan kesempatan, tetapi agama-agama lain juga diberi kesempatan untuk berdoa. Maaf, saya mau menyampaikan otokritik untuk kita semua. Di awal saya diberikan amanah oleh Presiden untuk menjadi pembantu beliau di Kementerian Agama ini, saya sudah sampaikan. Dan saya kira Bapak Ibu sekalian juga sudah mencatat dan menyimak ini dengan baik. Bahwa saya ingin menjadikan Kementerian Agama ini menjadi kementerian yang melayani semua agama. Bukan hanya Kementerian Agama Islam. Namun usul Menteri Agama ini mendapat kritikan dari Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. Menurutnya Menteri Agama semestinya melihat pembicara dan mayoritas peserta yang hadir dalam acara Kemenak. Menurut Abbas, jika pembicara yang hadir lebih banyak agama Islam, silahkan berdoa menurut agama Islam. Dan yang non-Islam silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Belakangan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas mengklarifikasi pernyataannya, bahwa usulannya doa untuk semua agama hanya untuk acara-acara di internal Kementerian Agama, bukan untuk acara di luar Kemenak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pro kontra pembacaan doa semua agama akan kami bahas bersama dengan aktivis muda NU Muhammad Guntur Romli dan juga penceramah Haikal Hasan. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya ke Bung Guntur Romli terlebih dahulu. Bung Guntur, kita lihat tadi ada hujan kritik yang dialamatkan kepada Menteri Agama atas statementnya doa setiap agama, semua agama di acara internal. Bagaimana pandangan Anda? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menyimak pernyataan dari Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Qumas, sebenarnya jelas bahwa itu disampaikan dalam internal Kementerian Agama sebagai acara Rakernas yang dihadiri oleh pejabat semua agama yang hadir di situ. Maka menurut hemat saya, permintaan beliau atau ide beliau merupakan permintaan yang masuk akal, karena Kementerian Agama itu memang benar, dia tidak hanya melayani penganut agama Islam saja, tetapi juga agama yang lain. Ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, dan acara Buddha. Dan itu juga di acara Rakernas, bukan acara spesifik satu agama. Jadi sebagai representasi, manifestasi dari Bhinneka Tunggal Ika, usulan dan ide tersebut patut didukung. Dan ini juga salah satu cara untuk mengenakkan perbedaan agama. Dan itu menjadi salah satu dari tugas yang diembankan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Agama saat ini. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Kementerian Agama juga jangan hanya mana yang mayoritas, mana yang minoritas. Karena bagi saya, misalnya nanti di Kanwil Bali, di situ adalah mayoritas. Tetapi selama itu ada rapat yang juga menghadirkan kepentingan umat Islam itu, maka juga diberi berdoa. Ada Hindu, ada Islam, kemudian ada Kristen. Tapi intinya ini adalah acara yang umum di Mukernas Kementerian Agama, acara spesifik agama tertentu sebagai manifestasi dari Bhinneka Tunggal Ika, kemudian juga dari Al-Hujurat ayat. Tapi secara untuk ta'aruf di situ yang perlu kita dukung. Tapi pada prakteknya kan ritual doa kan ini sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing begitu. Dengan dasar logika toleransi ini dilakukan, bukankah nanti terkesan absurd dan keliru? Oh tidak. Karena membacakan doa itu kan adalah penganut yang bersangkutan, kemudian peserta yang hadir juga yang bersangkutan. Kalau saya hanya melihat soal teknis saja, bagaimana soal waktu, kalau itu semua misalnya 4-5 agama dikasih kesempatan doa, itu bagaimana mekanisme waktunya. Tapi untuk afirmasi terhadap kebenekaan agama kita itu merupakan ide yang dukung dan ide yang sangat bagus.
untuk internal di Kementerian Agama. Sekarang kan salam sudah mulai, Assalamualaikum, ada Shalom, ada Om Swastiastu, dan sebagainya, itu kan untuk afirmasi terhadap kebenekaan yang ada di negeri kita. Dengan catatan, ini adalah acara di Kementerian Agama dan juga yang melibatkan semua penganut atau pejabat keagamaan di lingkungan Kementerian Agama. Baik, selanjutnya kami ingin dengar tentunya pendapat dari Pak Haikal. Pak Haikal, kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa usulan Menteri Agama untuk pembacaan doa semua agama? Baik, sebelumnya saya sampaikan dulu Bang Guntur dan teman-teman di iNews. Sebenarnya ada apa dengan Indonesia saat ini? Kan nggak ada apa-apa. Sebenarnya ada apa? Apakah yang mayoritas itu mentang-mentang? Kan selama ini nggak ada. Apakah yang minoritas tertindas? Kan juga kagak ada. Terus kenapa tiba-tiba usulan ini tiba-tiba menyeruak? Kenapa ini terjadi? Toh dulu zaman sebelum-sebelumnya, bahkan di zaman Presiden Pak Harto, kita cuma dengar satu ketika berkumpul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada lagi yang lain. Oh, di sana kan ada orang-orang yang non-Islam. Oke, kita juga pakai gunakan yang lain. Tapi dalam khusus doa, saya ingatkan sekali lagi ya, ini fatwa ditandatangani oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin ya dalam Munas MUI ya di tahun 2005. Itu fatwanya itu mengatakan bahwa haram hukumnya orang Islam mengikuti dan mengamini doa yang dipimpin atau diselenggarakan oleh yang non-Muslim. Nah, ini yang mesti kita pegang sama-sama. Kalau kita mengaku MUI adalah rumah besar umat Islam, kalau kita mengaku MUI sebagai payung dalam sisi fatwa, ya taati saja MUI. Mohon maaf saya potong Pak Haikal. Kalau visinya tadi bahwa MUI rumah besar umat Islam, namun Kementerian Agama adalah rumah besar semua umat beragama, bagaimana Anda melihatnya? Oh ya enggak, sekali lagi, saya tegaskan juga, kalau umpamanya di Kementerian Agama mau dilakukan seperti itu, bersifat internal dan baru usulan, ya silahkan saja. Siapa yang bisa mengubah itu keputusannya Pak Menteri Agama sendiri. Tapi kan acara-acara yang demikian, yang besar, yang melibatkan semua agama, ya tentunya pakai azas yang keadilan lah gitu loh. Yang namanya adil bukan sama rata loh, jangan lupa. Yang namanya adil itu silahkan kalau bikin acara di Manokwari, doa dengan bahasa Protestannya, sementara orang Islam mengikuti dalam hati dengan Al-Fatihahnya sendiri, silahkan. Kan kita udah normal seperti itu. Oke, Nah, spesifik berbicara soal internal, Pak Haikal. Kalau ini dilakukan dalam Rakernas Kemenak, yang mana beliau adalah otoritas tertinggi di sana dan ingin mengubah budaya yang ada di sana, apa yang salah dengan dasar logika Pak Menteri ini? Apa yang ingin dikritik dari acara internal periodik kementerian ini jika doa bersama itu dilakukan? Kita tidak bisa mengikut campur terlalu dalam. Kalau itu mau dilakukan oleh Gus Yakut, silahkan. Dan kalau ternyata teman-teman yang ada dalam ruangan itu bersedia mengamini, ya silahkan juga. Ini urusan keyakinan. Sebagaimana yang tadi Bang Guntur sampaikan. Silahkan saja. Cuman kalau ini menjadi wacana nasional dan akhirnya semuanya ikut, ini yang berbahaya. Karena itu saran saya selama ini, ya kita udah kompak, kita udah nggak ada lagi perbedaan. Kita semua mengakui Bhinneka Tunggal Ika. Pakai sistem azas keadilan. Kalau mau di Manado dengan cara Protestan, ya silahkan, yang umat Islam akan ikut. Kalau di Aceh ternyata mayoritas beragama Islam mau menggunakan doa Al-Fatihah, ya nggak usah juga, semua dikasih keadilan. Karena keadilan itu bukan sama rata, bukan sama rasa. Keadilan itu adalah sesuai dengan porsinya masing-masing. Sekali lagi, kalau umpamanya Gus Yakut mau itu di internal Kementerian Agama dan semuanya orang-orang yang hadir di situ silahkan mau mengamini, dalam hal ini terus terang mengabaikan dan melanggar atau melawan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang ditandatangani poin Anda kita catat, MUI. Fatwa MUI, kita tanyakan kepada Bung Guntur. Bagaimanapun MUI adalah rumah besar umat Islam, payung ormas-ormas Islam di sana. Anda melihat apakah yang disampaikan ini akan berujung pada pelanggaran fatwa tersebut? Kalau kita melihat konteksnya ini kan berbeda. MUI itu adalah Majelis Ulama Indonesia, itu untuk kepentingan umat Islam. Sementara Kementerian Agama ada cek sendiri, di situ ada Dirjen Katolik, ada Dirjen Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Itu representasi dari keragaman agama yang ada di Indonesia. Jadi ini Anda sudah berbicara yang perbedaan kok.
Nah, ketika ada mukernas yang semua pejabat agama itu datang, maka sudah sewajarnya kalau mereka juga diberikan tempat, ya. Dan juga kita pikirkan, nih saya sebagai orang Islam, ya, saya juga memikirkan kita itu jangan mentang-mentang daerah yang umat Islam, kemudian mentang-mentang kepada kelompok-kelompok minoritas Islam. Saudara-saudara kita juga orang-orang Islam yang ada di Bali, ada yang di Papua, ada yang di NTT, mereka juga butuh afirmasi. Kalau memang di Manado misalnya mayoritas adalah orang Kristen, iya Kristen nggak masalah. Tapi kalau di situ ada orang Islam, apa juga tidak ditampilkan agama soal yang meskipun dari jumlah itu kecil. Ini soal masalah afirmasi kebinekaan kita. Tadi Pak Haikal bilang ada masalah Bhinneka Tunggal Ika. Ketika afirmasi itu juga harus dilaksanakan dalam bentuk pengakuan terhadap doa semua agama yang kita layak diakui di Kementerian Agama kita, kenapa tidak? Nah, di situ yang menjadi persoalan kita. Dan ini juga adalah bukan acara agama tertentu. Misalnya, kalau Kementerian Agama menggunakan kayak milad, ya tentu saja itu sesuai dengan Islam. Kemudian Kementerian Agama merayakan tentang Paskah, ya sudah, itu bukan Kristen. Ada dua Islam di situ. Kira-kira apa yang salah dengan praktek yang sudah berjalan selama ini? Pejabat agama itu datang dan hadir di situ. Bung Guntur, kira-kira apa yang salah dengan praktek yang sudah berjalan saat ini? Umat terbanyak pimpin doa, kemudian yang lain berdoa sesuai dengan doa dan keyakinan mereka masing-masing, dan yang lain pun tidak merasa tersinggung dan ikut dengan prosedur itu. Menurut saya ini persoalan soal pengakuan afirmasi terhadap siapapun yang terlibat. Selama ini kan tidak ada yang mau protes, cuma itu karena takut atau segan atau apapun. Itu sama saja. Kalau kita tanya umat Islam yang ada di Bali, umat Islam yang ada di Manado, yang di Papua, sama juga. Segan kalau mau protes. Padahal kita kan sebenarnya tidak mengenal yang namanya mayoritas dan minoritas. Representasi kebinekaan itu harus diwujudkan dalam konteks kenegaraan kita. Apalagi Kementerian Agama jelas-jelas melayani semua penganut agama. Ada dirjennya resmi di situ. Kenapa tidak itu dilakukan? Itu menurut saya ide yang masuk akal dan kita dukung. Pak Haikal, Anda tadi menyebutkan kalau ini merupakan wacana untuk internal Kementerian Agama, silakan saja. Apa kemudian yang membedakan jika ini diterapkan dalam wacana nasional? Oh jelas dong, ini melukai perasaan gitu ya. Kenapa? Karena kita juga taat dengan keputusan MUI. Apa kita semua harus melanggar keputusan MUI? Ya, setiap pemuka agama doa giliran itu bertentangan dengan hasil keputusan Munas MUI. Waktu itu ditandatangani oleh Pak Maruf Amin yang sekarang menjadi wakil presiden. Bahwa hukum Islam haram hukumnya mengikuti dan mengamini doa yang dipimpin oleh non-muslim. Artinya bagi umat muslim yang mengikuti acara internal Kementerian Agama seperti apa? Sebentar. Saya harus jawab pertanyaan Anda dulu ya. Nah, kalau ini menjadi wacana nasional, sesuai dengan keputusan MUI, apakah ketika orang lain berdoa kita harus keluar ruangan? Kan akhirnya menimbulkan suasana yang nggak bagus juga gitu loh. Ya, artinya selama ini udah berjalan dengan baik, ya nggak usah neko-neko, nggak usah macam-macam untuk nasional. Ya, kalau seandainya ini mau diterapkan di internal Kementerian Agama, karena menterinya Gus Yakut mau mengadakan demikian, dan sekali lagi saya katakan, setiap orang yang hadir dalam acara itu mengikuti keputusan Menak, nggak bisa berbuat apa-apa kecuali manut, kecuali yes bos, kecuali iya, nggak berani menyatakan perbedaan pendapat dengan dengan keputusan Munas MUI, ya silakan saja gitu, tidak usah diangkat menjadi wacana nasional. Perlu kita ketahui bahwa selama ini setelah berjalan dengan normal, bagus, tidak usah dineko-nekoin, dimacem-macemin dengan cara doa lintas agama. Kenapa? Karena hukum toleransi di Indonesia ini sudah sangat berjalan dengan baik, di mana mayoritas memimpin doa, yang lain mengikuti sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Salahnya tuh di mana gitu loh. Oke, saya kembali ke Bung Guntur. Bung Guntur, bagaimanapun Kementerian Agama ini nanti bisa berimplikasi pada dinas-dinas lain. Ada multiplier efeknya, bisa dikatakan demikian. Jika Kementerian Agama begitu, dinas lain juga begitu, dan akan semakin meluas. Bagaimana Anda melihat praktek ini jika diperluas? Yang dikutip oleh Bung Haikal itu bukan doa bersama, tapi itu ibadah bersama, itu yang haram. Mencampur adukan ibadah, bukan doa bersama. Jadi mohon itu dicek Pak. Dan tidak perlu mengadu antara Menteri Agama dengan Ketua MUI yang sekarang menjadi wakil presiden.
Karena kalau saya melihat orang yang tidak suka dengan ide ini bahwa semua keragaman agama bisa muncul dikasih tempat, ya kan? Jadi saya mikir tidak hanya kata-kata orang Kristen saja di daerah mayoritas Islam, tapi orang minoritas Islam pun di daerah mayoritas Hindu, orang Kristen juga bisa dimunculkan, diafirmasi dengan adanya doa ini untuk kepentingan kita bersama. Dan siapa yang menolak atau siapa yang ragu-ragu dengan itu, saya itu adalah kelompok yang mainnya menyerukan itu nanti dan termasuk Bung Haikal Hasan itu dukungan terhadap FPI dan HTI. Kelompok-kelompok yang menolak itu adalah kelompok-kelompok mereka. Kita ngomong tegas aja lah gitu loh. Itu kalau menurut saya gitu. Ya, Bung Haikal. Ya, Pak Haikal, tanggapan Anda? Berlebihan. Jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu melebar ya. Kita balikin aja bahwa doa itu bagian daripada ibadah. Ya. Ya, ini semua berlaku umum lah. Doa itu bagian daripada ibadah. Siapa yang bilang doa itu bukan bagian daripada ibadah? Ya, doa itu bagian daripada ibadah. Kalau umpamanya kita tidak boleh mengamini, ya udah tidak boleh. Gitu. Kalau kita tidak boleh mengikuti doa, ya itu sampaikan aja tidak boleh. Nggak usah melebar kemana-mana. Fokus aja ke situ, gitu. Fokus aja. Nggak usah keluar kemana-mana. Anda itu mau mengadu domba antara Menak dengan Emora Amin dengan siapa yang mengadu domba? Ini keputusan Munas. Ini keputusan Munas. Nggak ada yang mengadu domba. Ibadah bersama, bukan doa bersama gitu. Doa itu bagian daripada ibadah. Yang mengamini agama yang sama, sama-sama. Apalagi sama-sama yang hadir di situ gitu. Doa itu bagian daripada ibadah dan tidak ada yang adu domba. Ini keputusan ditandatangani oleh Pak Maruf Amin kok. Munas MUI ke-7 ya, tahun 2005 kok. Udah jelas kok, nggak ada yang adu domba. Justru Bang Guntur yang membentur-benturkan ini. Kan dari tadi saya ngomong biasa aja. Bahwa ini keputusan Munas Ya, MUI. kita fokus pada substansinya, Bapak. Pendukung Kenapa harus FPI yang lebar kemana-mana gitu loh. Mas Guntur yang mengadu domba. Gitu. Ini jelas. MUI Munas. Fatwa MUI nomor 3. Fatwa MUI nomor 3. Munas ke-7 tahun 2005. Yang tanda tangan harus disebut Pak Kiai Maruf Amin biar jelas. Nggak ada yang mau mengadu domba gitu loh. Kan saya katakan kalau umpamanya sebentar. Saya katakan kalau umpamanya Pak Gus Yakut mau menyampaikan di internal ya silahkan. Nggak ada masalah Mas Guntur. Kalau nasional baru timbul masalah. Tiba-tiba sekarang Ya, kalau mau Gus Yakut mau menyampaikan di internal dan semua orang internal nggak keberatan silahkan. Yang kita bicarakan kalau ditarik nasional ini akan bertentangan, bukan ngadu domba. Kalau Gus Guntur, Mas Guntur Ramli yang mengatakan itu mengadu domba, gitu loh. Ini Munas jelas, gitu loh. Pak Menteri Agama. Oke. Saya rasa ini sudah di luar substansi, ini sudah personal. Saya kira kita cukupkan diskusinya, Bapak-Bapak. Sampai MUI ya. Ya. Saya taat sama Kita MUI, cukupkan ya. diskusinya, Pak Haikal Hasan. Terima kasih waktu Anda untuk bergabung bersama kami bersama dengan Bung Guntur Romli. Kiranya masyarakat ataupun siapa pun menyaksikan bisa menarik hal-hal positif dari apa yang diperbincangkan pada saat ini. Terima kasih, Bapak, sudah hadir bersama kami.